Proses seleksi CASN 2025? Nah, sekarang ini kan banyak teman-teman yang bertanya ya, Mhm. ramai juga ya di media Ya, sosial betul. ini, Kapan? kapan kesempatannya. Jadi pengadaan ASN itu tidak harus dilakukan setiap tahun Mmm. sesungguhnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan juga penganggarannya, ya. Karena kita juga akan mendapatkan pertimbangan dari Bu Menteri Pan-RB itu mengusulkan juga persetujuan ke Bu Menteri Keuangan Betul. kaitan dengan kebutuhannya. Karena kan teman-teman di daerah kan juga termasuk tadi penggajiannya bahkan sampai ke pensiunnya kan dari APBN Mhm. ya, sehingga itu juga jadi pertimbangan. Pertimbangan. Nah, biasanya kita di awal itu sudah mengirimkan surat tuh ke instansi ya. Tapi rupanya 2025 ini kita juga kan harus menyelesaikan yang sisa-sisa 2024 Ya. ya, sehingga konsentrasi kita selesaikan ini. Tapi kami memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik yang teman-teman lulusan SMA kan sekarang kebingungan nih. Mhm. Kami mau melamar kemana? Nah, sekarang kita siapkan 3.000 lebih formasi ya untuk sekolah kedinasan. Jadi sekolah-sekolah kedinasan itu sekolah kader ya, sekolah kader yang memang kompetensinya dibangun di bidang tertentu, ada di perhubungan, kemudian juga di imigrasi, di PAS, di statistik, kemudian di Sandiman, di BSSN dan sebagainya. Jadi silakan nanti bahkan itu bukan P3K tapi itu untuk PNS dia kelulusannya nanti dan ikatan Oke. dinas itu bisa menjamin. Tapi silahkan berkompetisi secara luas ya karena memang ini diberikan kesempatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi yang memenuhi syarat. Ya, jadi kompetisi itu kalau menurut saya penting karena ini bagian dari penerapan sistem meritokrasi. Ya. Ya, meritokrasi itu kan jadi penting. Ya, Betul. jadi tidak ada lagi seperti dulu keluhan misalnya ada KKN dan Ya. sebagainya ya. Sekarang ini jangan pernah Titipan. percaya gitu loh yang seperti itu karena narasi itu dibangun justru sama orang-orang yang memang mau mengambil keuntungan ya atau modusnya penipuan dan sebagainya. Jadi 2025 ini kami pastikan bahwa saat ini kita memberikan formasi untuk sekolah kedinasan. Dan ini juga penempatannya itu bukan hanya di instansi pusat, misalnya di praja-praja IPDN. Itu Mbak, itu untuk memenuhi kompetensi praja untuk di lingkungan pemerintah daerah salah satunya yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui IPDN, nah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri gitu. Jadi kalau untuk ini karena Oktober aja kita masih ada beresin pengangkatan nih. Betul. Jadi biar kita konsentrasi dulu deh menyelesaikan permasalahan itu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya mungkin yang juga menjadi salah satu concern dan juga cukup banyak disampaikan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan status para pekerja honorer ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan gambarannya mengenai kesiapan pemberian NIP kepada para pekerja honorer. Ya. Kemarin itu honorer itu THK 2 ini siswa-siswa yang dulu ya itu tergabung dalam tenaga non ASN yang harus kita selesaikan kemarin di Desember 2024 ya. Dan itu sudah kita jalankan semuanya gitu ya. Baik yang masuk dalam database BKN khususnya yang diutamakan dan juga yang masuk ke dalam kriteria mereka sudah 2 tahun bekerja. Jadi kita akomodasi juga. Nah, kenapa itu kita akomodasi? Karena kita ingin memberikan kesempatan juga kepada teman-teman itu selain yang database. Tapi yang prioritas itu adalah yang dalam database BKN kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu untuk tahap 1 dan 2 bagi teman-teman yang tenaga honorer atau tenaga non ASN ini sekarang ini yang untuk tahap 1 dia sebagian besar sudah ya. Mungkin ada sudah 500 ribuan lah yang selesai itu data di BKN dari 800 ribuan yang mengikuti seleksi. Nah, oleh sebab itu ini teman-teman yang tenaga honorer ini yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus sesuai dengan formasinya itu dipastikan pasti akan diproses oleh BKN ya. Jadi sekarang ini bergulir terus. Jadi mungkin terakhir itu nanti di 10 September lah ya. Kemudian di Oktober itu sudah
selesai pengangkatan untuk teman-teman yang sudah lulus. Kemudian formasinya juga sudah tersedia untuk teman-teman semuanya itu. Oke, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak latar belakang berkaitan dengan penetapan kriteria dan juga syarat yang memang perlu dipenuhi oleh para pekerja honorer untuk bisa menjadi P3K paruh waktu. Oh gitu. Jadi sebetulnya skenario ini adalah memang dari awal kan prinsipnya tidak boleh ada pemberhentian ya, pemberhentian. Jadi bagi mereka yang bekerja itu diapresiasi. Tapi rupanya Mbak dalam perjalanannya itu rupanya banyak kendala juga. Ya, salah satunya adalah kendalanya adalah kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemda. Kemudian juga ada Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, yang membatasi itu belanja pegawai itu 30% gitu ya. Jadi ini menjadi kendala. Yang ketiga adalah kendalanya itu adalah usulan formasi yang terbatas antara tenaga honorer dengan formasi yang diusulkan ke Kemenpan RB. Nah, oleh sebab itu, bagi mereka yang tadi sudah mendaftar dan ikut seleksi, rumusannya gitu. Jadi seleksi doang nggak daftar nggak bisa. Daftar tapi nggak ikut seleksi. Mendaftar dan ikut seleksi dan masuk ke dalam gerbong database BKN gitu ya. Kemudian formasinya tepat, maka dia diangkat menjadi P3K. Istilah P3K paruh waktu itu kita bangun karena tadi untuk memberikan ruang mereka yang udah ikut seleksi tetap bisa jadi P3K dengan penghasilan yang dibayar mereka dapatkan selama ini.